Dan pemirsa, di hari kelima pasca bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, warga terdampak kini mulai kehabisan logistik. Di sejumlah daerah bahkan terjadi penjarahan. Sementara itu, pengiriman bantuan terkendala akses. Beginilah kondisi Kabupaten Gayo Lues, Aceh terkini. Sebanyak 10 kecamatan mengalami kerusakan dan kesulitan distribusi air bersih. Pasokan listrik juga terputus di 11 kecamatan. Semua akses jalan di kabupaten ini terputus akibat longsor. Di Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, akses jalan yang terputus akibat banjir membuat Camat Angkahan Aceh Utara harus menerobos banjir dari kota Loksmawe untuk menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak banjir. Saat ini masih banyak warga yang terjebak di Langkahan dan terkendala komunikasi yang belum pulih. Kalau untuk Langkahan memang untuk akses darat itu udah putus total. Jadi yang bisa dilalui hanya melalui jalur via air, baik itu melalui speedboat ataupun perahu-perahu dari masyarakat, karena memang jalan lintas yang biasa kita lalui itu sudah putus. Kita akan salurkan terus walaupun dengan keadaan yang memang susah payah kita tempuh. Insya Allah kita akan hadir bersama masyarakat. Masih di wilayah Aceh, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah kewalahan menghadapi bencana hidrometeorologi yang tengah melanda sejumlah wilayah. Banjir bandang dan tanah longsor mengakibatkan sedikitnya 15 orang meninggal dunia dan 3.123 kepala keluarga harus mengungsi. Surat pernyataan ketidakmampuan upaya penanganan darurat bencana dikeluarkan sebagai tindak lanjut penetapan status darurat bencana yang lebih dulu ditetapkan 26 November lalu. Sementara itu di Desa Parsikaman, Kecamatan Adian Koting, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, hingga kini belum menerima bantuan pasca longsor. Tim gabungan masih berjuang menembus lokasi. Desa Parsikaman menjadi salah satu wilayah yang terdampak paling parah oleh longsor di Tapanuli Utara. Tim gabungan kesulitan mencapai lokasi karena alat berat terhadang titik longsor lain. Di Sibolga dan Tapanuli Tengah, ratusan warga melakukan penjarahan di sejumlah minimarket pada hari Sabtu kemarin. Penjarahan diduga terjadi akibat warga belum mendapatkan bantuan. Warga mengambil barang kebutuhan pokok di beberapa minimarket di Tapanuli Tengah. Terlihat warga berbondong-bondong masuk dan mengangkut berbagai kebutuhan harian. Puluhan orang menerobos masuk secara paksa dan mengambil barang-barang pokok seperti makanan dan perlengkapan sehari-hari. Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya membenarkan peristiwa tersebut. Ia menegaskan bahwa sejauh ini bantuan yang diberikan dinilai cukup untuk masyarakat. Hanya saja, proses pendistribusian terkendala akses yang sulit untuk dijangkau. Meski begitu, ia memastikan bahwa bantuan dari pemerintah pasti akan sampai ke masyarakat. Ya, memang kita dengar ada, tapi kita menghimbau kepada masyarakat nggak penting terjadi karena bantuan itu cukup sebetulnya. Tinggal masalah untuk distribusinya aja sekarang yang masalah menyangkut. Di mana-mana memang terjadi kesulitan untuk pangan. Jadi kalau ada informasi yang seperti ini ya kita minta masyarakat untuk tenang dan insya Allah bantuan itu akan sampai tanpa waktu ya. Demikian, terima kasih ya. Gudang Bulog Sibolga yang berada di Sarudik, Tapanuli Tengah menjadi sasaran warga untuk mengambil beras. Warga juga antre panjang di SPBU untuk mendapatkan BBM. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto meminta masyarakat agar tidak perlu khawatir, sebab pihaknya akan terus mengirimkan bantuan logistik sampai masa tanggap darurat bencana selesai. Berseliweran ya, bukan hanya di Aceh Tamiang, tadi di Sumatera Utara ya, tepatnya di Tapanuli Tengah, saat kita mendistribusikan logistik ke Bandara Pinangsari, ada sekelompok masyarakat yang berusaha merebut logistik itu. Ya, kami perintahkan untuk itu untuk diberikan saja. Tentu saja kita yakin dan percaya bahwa masyarakat ini bukan mau niatnya jahat, tapi karena takut, mungkin karena memang
sudah beberapa jam atau mungkin ada yang belum makan dari beberapa hari gitu, sehingga terkesan. Tapi begitu kita berikan kebutuhannya mereka pun kita sampaikan, kemudian kita berikan penjelasan ya bahwa logistik ini akan datang secara terus menerus, bukan hanya sekali dua kali. Kita kendalanya adalah kapasitas angkut, karena kan di titik-titik yang masih terputus jalur darat itu hanya melalui udara. Udara juga tidak bisa pesawat-pesawat besar yang masuk, hanya pesawat-pesawat kecil, sehingga itu kan dibatasi dengan kapasitas. Tapi begitu kita penjelasan dan diyakinkan bahwa logistik itu akan datang terus, situasi per sore ini kondusif. Silahkan dicek baik ke Tapanuli Tengah maupun ke Sibolga. Untuk meningkatkan jumlah bantuan, pimpinan DPR RI melepas bantuan kemanusiaan untuk korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pengiriman bantuan dilakukan melalui Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Minggu siang tadi. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, memimpin pelepasan bantuan logistik seberat 16 ton untuk korban bencana di Pulau Sumatera. Sejumlah pimpinan dan anggota DPR dari berbagai fraksi juga turut mengikuti kegiatan ini sebagai bentuk solidaritas dan dukungan terhadap warga yang sedang menghadapi musibah. Bahwa pada hari ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyerahkan bantuan untuk Sumatera berupa kargo pesawat yang akan disampaikan kepada saudara-saudara yang mengalami musibah, yang pada hari ini besok dan besok akan diberangkatkan ke Tapanuli Tengah, ke Padang dan ke Aceh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh teman-teman dari Dewan Perwakilan Rakyat bisa bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah. Sementara itu, bantuan sebanyak 3,5 ton sembako dari Kapolri sudah tiba di Bandara Silangit, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Bantuan ini akan dikirimkan ke 3 kabupaten yang terdampak bencana longsor dan banjir bandang. Ribuan paket bantuan yang berisi roti, mie instan, kasur, obat-obatan, hingga makanan cepat saji disiapkan untuk para korban bencana. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengirim bantuan melalui jalur udara dan melanjutkan distribusi melalui jalur darat. Tantangan saat ini adalah menjangkau lokasi-lokasi yang membutuhkan bantuan. Mereka umumnya terisolasi karena akses yang tertutup material banjir bandang. Penyaluran bantuan berkejaran dengan waktu karena logistik di lokasi umumnya semakin menipis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.